Ini masker dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat gembira pada pagi hari ini karena melihat peserta didik dalam keadaan sehat walafiat, senang menerima pelajaran, aman menerima pelajaran, meskipun dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Namun hal itu yang kita jadikan suatu kekurangan, tapi jadikanlah hal ini adalah sebagai motivasi kita selaku peserta didik. Baik peserta didik yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi menulis surat lamaran pekerjaan. Berbicara mengenai surat lamaran pekerjaan berarti kita berbicara mengenai masa depan kita. Bagaimana masa depan kita? Salah satu upayanya adalah kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Belajar keras, belajar cerdas, dan belajar ikhlas. Tentu salah satu indikasi yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita menulis surat lamaran pekerjaan itu dengan baik. Baik peserta didik yang berbahagia, menulis surat lamaran pekerjaan tentu bukan suatu kelemahan kita, bukan yang menakutkan, tapi menulis lamaran pekerjaan suatu hal yang mudah. Tentu pada kegiatan KBM saat ini kita akan berangkat dari kompetensi dasar. Ada dua kompetensi dasar kita. Pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kedua, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Adapun materi kita pada saat ini 10 menit ke depan, cukup kita akan membahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan itu, format atau sistematika surat lamaran pekerjaan, dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, termasuk bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar atau sesuai dengan EYD, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Peserta didik yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, maka baiknya kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, ini contoh panitia penerima calon karyawan atau calon pegawai menyeleksi surat lamaran pekerjaan yang telah dikirim. Masih banyak yang belum benar membuat surat lamaran pekerjaan nih. Untuk mempelajarinya, simak video berikut. Baik peserta didik yang saya banggakan, untuk lebih jelasnya, video pembelajaran ini insya Allah saya akan share di grup WA masing-masing. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh pelamar untuk mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi masing-masing, tentu ditujukan kepada instansi atau lembaga yang membuka lowongan pekerjaan. Mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, bukan mencari orang yang bisa menjanjikan untuk bisa diluluskan. Ingat, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi bangsa ini kekurangan orang jujur. Percayalah pada diri kita bahwa kita bisa untuk melakukan proses seleksi untuk selanjutnya tanpa suap, tanpa sogok, berani jujur. Yes. Baik, peserta didik yang saya banggakan, ya tentu dalam surat lamaran pekerjaan itu ada 3 hal yang kita kenal selama ini, yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan atau pengumuman,
surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi orang dalam. Namun pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan atau pengumuman. Berarti sumber informasi itu diperoleh dari iklan atau pengumuman. Dengan persyaratan yang ada, jika persyaratan yang ada bisa kita penuhi, maka kita siap untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Berikut kita paparkan tentang format surat lamaran pekerjaan. Format surat lamaran pekerjaan yang kita saksikan di layar, ya tentu format ini nanti akan dituangkan di kertas double folio berkualitas, termasuk menggunakan tinta yang berkualitas. Format-format yang ada, tentu kita harus tunduk untuk menempatkan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan itu sebanyak 7 unsur. Dengan adanya format ini sebagai pedoman kita untuk menyusun surat lamaran pekerjaan bukan berdasarkan kemauan kita dan seenak kita. Adapun unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, pertama, nama, kota, dan tanggal pembuatan surat berada di sisi kanan, nomor 1. Nomor 2, lampiran dan perihal berada pada sisi kiri, ya, nomor 2. Nah, nomor 2, ketiga, jarak 1 baris, yaitu berisikan alamat surat. Alamat surat nanti kita bahas lebih lengkapnya dan termasuk unsur-unsur yang lain. Keempat, salam pembuka. Kelima, isi surat yang terdiri dari A. Paragraf pembuka dan pemberian identitas, B. Paragraf isi, tujuan dan persyaratannya, C. Paragraf penutup, dan 6. Salam penutup, 7. Tanda tangan dan nama terang. Inilah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang akan kita tuangkan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sampai unsur 1, 3. Ya, 1 sampai 3, mudah-mudahan ada waktu kita. Baik, kita masuk pada unsur pertama. Unsur pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat tentu kita harus betul-betul memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu tempat dan bulan harus menggunakan huruf kapital hanya pada awal kata. Contoh, Praya diakhiri dengan tanda baca koma, diikuti dengan angka 3. Agustus, huruf kapital di awalnya tentu menggunakan huruf, bukan menggunakan angka 08. Baru tahun 2001 tanpa titik dan seterusnya. Demikian juga lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal, tentu lampiran itu berisikan berapa jumlah yang dilampirkan. Alangkah baiknya kita menggunakan kata satu gabung atau satu berkas atau satu eksemplar. S-nya menggunakan S besar pada kata satu, bukan menggunakan angka. Lampiran pada L juga menggunakan huruf kapital, demikian juga perihal, P menggunakan huruf kapital. Nah, titik 2 itu harus jajar dengan lampiran dan perihal. Perihal, lamaran pekerjaan sebagai calon aparatur sipil negara, daerah tenaga pendidik, mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMA. Nah, inilah contohnya. Silakan peserta didik untuk mengamati, karena sistem penulisan surat lamaran pekerjaan tentu kita harus berangkat dari ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Baik peserta didik, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ingat waktu yang terbatas. Untuk unsur berikutnya, unsur ketiga sampai unsur ke-7 kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa semoga bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu bersama kita. Ingat 3M. Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Oke? Demikian materi kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.